Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iden, kembali lagi dalam segmen Idealog, Identitas Berdialog. Kali ini bersama dengan saya Masyita yang akan menemani Sobat Iden sampai beberapa menit ke depan. Nah Sobat Iden, sehubung dengan pelaksanaan wisuda bulan Juli lalu, kali ini saya bersama dengan salah satu wisudawan program Magister, Kak Agum Trianto Gunawan, SMMM, seorang mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Halo Kak Agum. Halo Kak. Mungkin bisa nih Kak, sapa-sapa juga nih Sobat Iden. Halo Sobat Iden. Oke. Jadi Sobat Iden, Kak Agum ini adalah sosok yang sangat menginspirasi kita semua ya. Dengan keterbatasan yang Kak miliki, beliau berhasil meraih predikat cum laude IPK 3,98 dengan mata studi 1 tahun 9 bulan. Kak. Yeah. Wow, sangat keren sekali ya Sobat Iden. Jadi kebetulannya bagaimana nih Kak, kabar Kakak after graduate gitu? Sudah sangat senang ya. Alhamdulillah sekarang sudah beban juga terbeban beban sudah sudah lepas lagi. Alhamdulillah. Jadi tidak ada nih hal yang dipikirkan Kak? Ada cari kerja lagi. Itu sih Kak, memang ada keluar beban satu, masuk beban ada baru. Ada lagi beban baru, fase terberat lagi ya. Benar banget nih Kak. Jadi mungkin ya Kak, mungkin selama beberapa menit ke depan itu kita akan cerita-cerita nih Kak seputar kisah hidup Kakak atau mungkin progres Kakak nih Kak selama melalui program studi magister di Unhas ini Kak. Jadi mungkin langsung saja ya Kak. Jadi sebenarnya awalnya tuh saya ingin tahu lebih dulu nih Kak, apa sih Kak sedikit cerita tentang latar belakang Kakak, mungkin dari asal daerah Kakak atau latar pendidikan Kakak gitu. Semua apa sih saja sih Kak sebenarnya kesibukan Kakak sehari-hari gitu, apa yang Kakak kerja? Baik, perkenalkan saya Agum Trianto Gunawan, saya alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Magister Manajemen. Saya lahir di Makassar tanggal 20 Januari 1999. Saya dibesarkan di Maros. Dari umur 6 atau 7 tahun saya besar bersama nenek. Saya mengalami kecelakaan di umur 8 tahun juga. Saya kalau background pendidikan saya S1 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, dan lanjut lagi di tahun 2023 itu di program studi Magister Manajemen di Unhas seperti itu. Untuk kegiatan sehari-hari saya aktif di Pusdis dan juga ikut berbagai riset dosen seperti itu. Keren ya Kak. Kalau betul itu mungkin kalau tidak tersinggung ya Kak, saya buat itu kecelakaan gimana sih Kak? Umur 8 tahun itu banget ya Kak? Iya, umur 8-9 tahun lah. Itu masih SD kelas 4. Wah. Saya ditabrak dari belakang oleh truk Boswa, pada saat itu lampu merah Kak. Kejadian jam 10 malam H-1 Lebaran Haji. Wow Kak. Iya. Jadi kayak mestinya merayakan Lebaran. Iya, bersama keluarga, tapi ya, dapat musibah ya. Sudah takdirnya memang seperti itu. Jadi saya mengalami kecelakaan itu, kemudian saya dibawa ke rumah sakit awalnya di Maros tapi ditolak, jadi dibawa ke rumah sakit Wahidin. Jadi itu lama ya Kak? Sekitar 2 bulan, tapi alhamdulillah semangat juga untuk sekolah tetap tinggi, apalagi teman-teman SD juga menjenguk, jadi semangat untuk sekolah. Iya Kak. Iya. SD, gimana orang tuanya datang menjenguk. Iya betul. Astaga. Iya sih Kak, ingat-ingat mungkin kenangan yang paling dan terbaik. Iya betul. Sampai sekarang berkenangan Kak. Berarti Kakak emang cinta itu ya Kak sama manajemen, karena dari sekolah ilmu manajemen terus kemudian lanjut lagi ambil S2 manajemen. Iya. Kenapa sih Kak cinta itu sama manajemen gitu? Sebenarnya dari awal saya itu ambil manajemen keuangan Kak. Tapi semenjak itu saya ikut berbagai riset dosen yang base-nya notabene itu sumber daya manusia. Jadi saya membuka insight baru terkait itu, dan juga sebelum itu kan saya daftar beasiswa LPDP juga. Alhamdulillah saya full beasiswa LPDP di Unhas ini. Jadi sebelum itu kami itu disuruh membuat esai Kak untuk seleksinya. Nah,
saya juga merasakan sendiri sebagai difabel itu kami kekurangan sih, kalau soal melamar pekerjaan itu pasti ditolak Kak, karena udah nggak dengan keadaan kami yang keterbatasan, itu sudah pasti ditolak. Makanya saya angkat itu yang ada dalam diri saya untuk esai itu Kak, tentang tingkat pengangguran disabilitas. Alhamdulillah pada saat itu lolos one shot LPDP dan saya memilih Unhas. Kenapa sih saya memilih Unhas Kak? Pada saat itu saya yakin Unhas itu sudah memiliki aktivitas yang sangat-sangat baik dan tidak perlu dipertanyakan lagi kalau se-Indonesia Timur ya Kak. Dan juga Unhas itu sudah melahirkan banyak-banyak orang hebat seperti itu Kak. Jadi kakak waktunya daftar beasiswa LPDP-nya dulu baru daftar Unhasnya atau? Iya, beasiswa LPDP dulu Kak. Sponsornya dulu lah kita fixkan ya, baru kampusnya. Emang sudah tersedia Kak, iya, yang harus daftar. Iya. Dan bisa nih Kak, mungkin bagi-bagi tips. Oke, boleh. LPDP Boleh. menunjukkan semangat belajar para mahasiswa nih Kak untuk lanjut jenjang. Oke, untuk daftar beasiswa LPDP itu dia setahun 2 kali. Teman-teman juga jangan pusing ya, kenapa? Maksudnya kalau mau proofread esai itu sudah banyak kok sekarang yang gratis. Mungkin dulu kalau jadi zaman-zaman saya itu tahun 2023, 2022, sebelum-sebelumnya itu mungkin sangat sulit Kak. Karena saya juga rasakan pada saat itu saya mau proofread esai itu sangat-sangat susah Kak. Bahkan mereka buka yang berbayar. Sedangkan kami kan juga maksudnya keterbatasan dana juga ya Kak. Jadi hanya mengandalkan sosmed juga Kak, kita mencari referensi dari YouTube. Sudah banyak kok forum-forum terkait untuk grup LPDP, untuk proofread esai, dan juga mungkin teman-teman jangan lupa ya TOEFL-nya juga, tapi jangan khawatir untuk teman-teman disabilitas, untuk TOEFL itu untuk di seleksi administrasinya sudah tidak diwajibkan, jadi teman-teman yang disabilitas juga bisa daftar, seperti itu Kak. Jadi mungkin saya juga ingin tanya Kak, setelah kan daftar di LPDP terus kemudian masuk dan lulus di Unhas itu, apa sih Kak kesan pertama? Kan kayak setiap orang yang baru masuk di Unhas seperti memiliki suatu ekspektasi ya Kak, ekspektasi tertentu masuk di Unhas. Bagaimana Kak kesan pertama kita? Kesan pertama di Unhas itu saya sangat-sangat takjub ya, karena ini juga fun fact kampus impian saya pada saat S1 Kak. Tapi zaman saya itu dulu ada SNMPTN jalur undangan sama SBMPTN jalur tes ya. Itu saya ditolak dua-duanya. Jadi saya saya tetap fokus di sini. Alhamdulillah keterima S2-nya di sini Kak. Rezeki emang dari yang tanya Kak. Iya betul setelah Kak. S1 keterima di S2. Iya betul. Terus lulus dengan predikat cum laude. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya Kak. Iya. Kak selama menjalani di kuliah di Unhas itu Kak, apa sebenarnya Kak tantangan Kak? Apalagi kan kalau nggak salah disabilitas Daksa ya Kak? Iya Daksa. Ya Daksa ya. Salah info, salah disabilitas Daksa. Tapi Kak sebenarnya tantangan yang paling utama gitu Kak. Dan bagaimana kita bisa hadapi itu dalam menjalani sebuah studi kita itu selama 1 tahun 9 bulan? Kalau saya pribadi kan saya Kak, mungkin orang-orang berpikir kalau manajemen itu mungkin di sini ya Kak, di Unhas Taman Raya. Padahal kami bukan Kak. Di mana Kak? Di Kandia Kak. Ingat juga. Setuju banget. Mungkin emang Kakak tahu tersebar banget. Iya. Aduh. Tersebar banget gedungnya. Saya pun kaget Kak pada saat di sini. Jadi gimana? Kakak tahu RS Rumah Sakit Gigi Unhas yang di Kandia, sampingnya itu ada Fakultas Ekonomi, jadi kami di situ Kak. Gimana Kak? Awalnya saya kaget ya. Tapi untuk akses itu kan kalau kami bimbingan itu biasanya di fakultas ini Kak, dan biasa juga di pasca FEB Kak. Hambatan yang saya hadapi itu untuk aksesibilitas. Terkadang kan saya juga kalau biasa mau ke Pusdis, dari fakultas ke Pusdis itu apalagi kalau hujan ya Kak, lewat di pusat bahasa itu sangat-sangat licin dan sangat berisiko bagi kami. Dan juga ada di bukan sekolah pasca, di pasca FEB itu ada mungkin satu tangga berputar. Itu yang musuh bebuyutan kami sebagai pengguna krek, karena itu kadang miring-miring juga tangganya, tidak rata seperti itu Kak. Jadi Pusdis emang soalnya ya Kak kayak sebantu itu memang. Iya, sudah sangat membantu. Kita masuk memang cari info tentang Pusdis. Iya betul Kak, karena saya berpikir ya Unhas ini kan sudah besar ya. Iya Kak. Masa mungkin tidak ada pusat disabilitasnya. Nah pada saat itu saya coba-coba search di IG, saya lihat di IG kemahasiswaan Unhas, ada pada saat itu mendekati HDI.
Nah, kemudian saya datang itu pada saat Hari Disabilitas Internasional di depan Hotel UNAS kegiatannya waktu itu saya ingat. Kemudian saya bertemu dengan Paisak Salim. Nah, beliau juga open terhadap kami semua dan saya alhamdulillah diterima sebagai volunteer pada saat itu. Oh, volunteer. Terus sekarang Iya. kakak di Puskis berarti masih volunteer atau mungkin sudah diangkat jadi staff staff. di Puskis, di staff pelayanan Kak, seperti itu. Jadi Kak, tadi kan bagi selain dari staff Puskis, terus kita juga ikut riset dosen ya Kak? Iya Kak. Itu kita ikut riset dosen itu diajak atau diajak Kak? ya? Diajak kebanyakan dosen. Diajak sama dosen. Apa ya? Jadi berarti selain dari riset itu ada juga yang lain kayak mungkin organisasi lain? Hanya fokus di itu saja sih Kak. Kak iya. Tapi riset dosen agak aneh sih Kak memang. Lumayan berat juga ya Kak. Apa nih Kak? Hal yang paling apa ya? Yang paling apa ya kalau dalam riset itu susah, tantangan atau mungkin kayak serunya? Kalau dibilang seru sudah pasti ya Kak, saya menemukan hal-hal yang baru. Contoh kan kalau biasanya itu riset penelitian itu yang mungkin yang kami tahu itu hanya kuantitatif, kualitatif, tapi saya juga menemukan ternyata ada yang kayak namanya PKM, ada yang namanya BIMA. Jadi saya juga menuntut seperti saya belajar lagi karena saya juga bercita-cita sebagai tenaga pendidik dosen. Dan semoga kalau rezeki ya Kak, seperti ya bisalah menambah pengetahuan, menambah pengalaman. Jadi kalau mungkin tidak kaget lagi ya ke depannya seperti itu Kak. Kita nggak ikut riset dosen itu bisa ikut riset artikel juga Kak? Atau riset hanya lebih membantu ini sih Kak, memperbaiki draft. Kalau ada draft yang mungkin mau dibuat, ganti tempat publisher seperti itu Kak. Iya Kak. Kalau nggak salah Kakak pernah dapat di LinkedIn Kakak nih, ada artikel yang terbit Kakak? Iya, ada. Yang sepatunya di sekolah ilmu manajemen ya? Iya, ada. Itu judulnya analisis penggunaan metode Altman score. Jadi itu dia menganalisis kebangkrutan dalam suatu perusahaan Kak, seperti itu. Jadi Kak, itu kan untuk S1 Kak? Iya, S1. Wow, berarti itu di samping skripsi Kakak juga kerja artikel? Untuk saat ini mungkin lebih ke S2 saya Kak, karena kan penelitian saya kemarin yang tesis itu, tesis dengan judul pengaruh budaya organisasi dan knowledge sharing terhadap kinerja relawan melalui motivasi relawan. Mungkin juga teman-teman bertanya, kenapa harus relawan? Iya, Kak, mungkin ya, karena pada saat itu saya juga cari-cari penelitian terhadap relawan, karena saya pikir juga mungkin kalau disabilitas, saya juga mau memang penelitian pada saat itu, tapi saya kan tidak punya base terhadap kualitatif Kak. Jadi saya masih maksudnya penelitian terhadap kuantitatif. Kebalikannya Kak, biasanya orang lebih punya base kualitatif dibanding kuantitatif. Betul. Saya juga heran sama diri saya Kak. Jadi pada saat itu di relawan itu ada sekitar 104 relawan. Jadi itulah menjadi populasi dan sampel saya Kak. Mungkin kenapa ya harus relawan? Pada saat itu relawan juga saya cari di Publish or Perish. Masih sedikit Kak penelitiannya, masih sangat-sangat sedikit. Sekarang relawan itu sangat banyak sih Kak. Banyak banget minta sebar info-info relawan di sana di sini. Betul. Tapi ternyata penelitian masih sedikit ya Kak. Iya, masih sangat sedikit dan alhamdulillah itu yang membantu saya juga tembus di Q2 Kak, jurnal internasional. Alhamdulillah accepted. Jadi sekarang tesnya sudah accepted Kak karena belum publish. APC-nya mahal ya Kak. Iya, tapi sudah masuk gitu ya Kak. Sudah masuk alhamdulillah. Sisa publishnya. Semoga ada rezeki ya. Iya, betul Kak. Penulis pertama ya Kak. Alhamdulillah. Wow, sangat keren banget Kak. Seperti itu. Jadi tadi seputar tesis Kakak nih Kak. Sekarang seputar kehidupan kuliah Kakak nih Kak. Pasti setiap orang dalam menjalani kehidupan kuliah Kak, pasti ada banget nih momentum yang paling memorable bagi kita. Kalau boleh tahu nih apa sih Kak momentum yang paling memorable, paling berkesan bagi Kakak tuh? Pada saat join di Pusdis Kak, sebagai volunteer, Kak Isak mengatakan bahwa pada saat itu bilang, kamu itu nggak boleh jauh dari tongkatmu. Hah? Nggak boleh? Kok bisa? Maksudnya kan saya selama ini tidak pernah menganggaplah saya berapa tahun ya jadi disabilitas tahun 2008 sampai sekarang itu saya itu nggak mengetahui Kak etika disabilitas. Saya tahu itu pada saat masuk di Pusdis. Ada etika disabilitas ya kalau memang
di suatu gedung itu harus ada guiding block, harus ada toilet aksesibilitas, seperti itu Kak. Mungkin juga teman-teman ini yang teman tuli belajar pakai voice to text, dan juga teman netra itu setiap belajar ada PPT itu harus dideskripsikan secara lebih rinci Kak, seperti itu. Saya baru tahu semua pada saat itu di Pusat Disabilitas Unhas. Jadi saya belajar banyak. Unhas ini termasuk ramah disabilitas? Iya. Menurut Iya, kalau rating tuh sampai 10, 8 lah. Ya sih Kak, kayak kalau dilihat jalan sekitar Unhas itu sudah ada tempat yang disabilitas. Iya. Ya mungkin tangganya ya masih. Tangga, iya sempat itu Kak. Waktu saya kan tuh sering ke perpus Kak, cari referensi lah. Di tangga yang dekat Bank Mandiri Kakak tahu itu kan Kak, ya itu kan sebelumnya tidak ada pegangan Kak. Jadi saya kewalahan harus nempel di tembok harus naik tangga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada. Jadi sangat-sangat membantu Kak. Seperti itu. Tapi Kak, selama juga nih Kak, di samping tadi salah satu kelelahan Kakak itu berarti dalam akses. Iya. Mungkin ada kelelahan lain gitu. Sejauh ini aksesibilitas saja sih Kak, karena mungkin tiap disabilitas beda ya kehambatannya. Karena saya daksa Kak, jadi pengguna krok itu mungkin hanya itu saja sih Kak. Seperti itu. Tapi kelelahan dari belajar atau ragu gitu Kak. Bisa nggak ya ini jadi selesai dalam kurun waktu segini? Itu awalnya ada Kak. Itu kan waktu singkat itu 2 tahun ya Kak. Jadi kita harus betul juga mengatur manajemen. Jadi saya tuh punya planning dari awal, karena itu kan kami dikasih tahu pada saat PKKMB-nya sudah memasuki Scopus angkatan saya pertama itu Kak di fakultas. Scopus. Jadi target. Betul. Jadi kuncinya untuk teman-teman juga ini mungkin yang mau lanjut S2 itu harus banyak baca jurnal internasional sebagai referensi ya. Jangan malas-malas. Baca jurnal aja. Apa ini? Betul sekali Kak. Saya pun bahkan apa ini? Kaget, culture shock juga sih Kak. Udah baca jurnal, cari jurnal. Terus kan kadang suka akses jurnal tuh kayak susah banget gitu. Susah banget. Gimana itu Kak? Akses gitu? Sekarang alhamdulillah UNAS sudah kerjasama, saya lupa apa namanya, tapi pada saat PKKMB mungkin kalau Kakak masuk di grup perpustakaan itu ada kok, dia itu tiap semester kalau nggak salah ada sosialisasi untuk Sains Direct itu. Jadi akun Neosia kita semua itu sudah bisa cari jurnal internasional. Ada beberapa yang bisa diakses seperti itu Kak. Akses ya, jadi itu gratis ya Kak? Alhamdulillah gratis, iya betul Kak. Jadi harus gini, berterima kasih Unhas. Iya, terima kasih Unhas. Jadi Kak, di samping ada gitu merasa lelah kan tadi, selain dari baca jurnal gitu, adakah sesuatu nilai prinsip Kak yang buat kita tetap bisa hadapi itu, yang kita pegang teguh gitu Kak dalam menjalani kehidupan juga, di samping harus ada target ini tesis harus selesaikan, ada nilai prinsip yang kita pegang gitu dalam menjalani. Kalau dari prinsip saya tidak ada yang khusus ya Kak. Saya tipikal orang yang kalau sudah menjalani sesuatu itu harus konsisten Kak, seperti itu. Karena contoh mungkin kan itu kalau adalah mata kuliah yang beberapa memang menyulitkan ya Kak. Tapi saya itu selalu menghandle Kak. Setiap ada tugas, alhamdulillah, pokoknya harus selesai pada saat itu juga. Contoh mungkin kan kalau kami itu kuliahnya malam Kak. Jadi iya Kak, daring, kadang juga luring Kak. Jadi malam Kak di Kandeha, iya Kak betul. Bagaimana gitu Kak? Jadi saya tinggal di Maros, saya PP pulang balik. Duka, Maros kesini saya jauh ya Kak. Betul sekali Kak. Jadi itu orang-orang jam 6 pulang kerja, kita baru OTW Kak. Baru OTW kampus, orang sudah di rumah. Iya betul. Istirahat, kita baru mau berangkat Kak. Jadi itu kan kuliah itu sekitar sampai jam 8:30. Jadi kalau ada tugas saya langsung kerjakan, bisa besoknya. Jadi kita bisa banyak lagi mencari hal-hal yang baru Kak, seperti itu. Tugas S2 lebih sulit ya Kak? Sulit. Sebenarnya kalau dibilang S2 itu lebih enak sih Kak. Karena kita tidak banyak belajar mata kuliah yang maksudnya kita tidak suka ya. Contoh mungkin kalau S1 kan banyak ya, karena mau menjurus ya Kak. Jadi banyak, tapi kalau S2 sudah fokus Kak dari awal, seperti itu. Fokus.
kita pilih ini lah, Iya. fokus juga pada tesis. Iya betul. diselesaikan. Jadi sudah bisa sih Kak kalau mau proposal di semester 1 itu kemungkinan besar sudah bisa. Oh, wow. Iya betul Kak. Semester itu berapa semester sih Kak? 4 Kak, 4 semester paling lama. Normalnya tuh kan Kakak lulus dengan cepat ya. Iya. Normalnya itu berapa sih Kak sebenarnya? Normalnya tuh kan 2 tahun Kak. Saya Berarti kemarin kurang lebih ya Kak. Iya, 9 bulan. 1 tahun 9 Wow. bulan. Saya kemarin ujian tutup itu di Mei tanggal 21. Berarti di samping konsisten. Sebenarnya konsisten itu susah sih Kak menurut saya. Iya betul. Susah Saya banget juga Kak. merasakan- Sampai sekarang jujur saya masih nggak bisa konsisten Kak dalam melakukan Iya, satu hal gitu. Betul. Banyak gangguan ya Banyak Kak. banget distract Apalagi belum masuk. Banyak teman ajak nongki ya Iya, Kak. Kak. Duh, itu gak bisa dihindari nih Kak. Betul. Apa ada pengaruh-pengaruh nanti itu. Iya, Ini betul. butuh Jangan dulu. refreshing. Anak muda ini. Gimana tuh Kak bisa konsisten gitu? Kalau saya mungkin kalau ajakan-ajakan itu sudah banyak ya Kak, cuman mungkin dari dulu karena saya juga tipikal orang kalau ada tugas, ada ujian, pada saat zaman sekolah itu juga Kak saya jarang keluar ya Kak, kebanyakan di rumah. Jadi pulang sekolah itu sudah di rumah, ada tugas langsung dikerjakan, kebanyakan itu juga sih Kak. Jadi kalau misalnya 1 minggu mau ujian semester apa, Tidak boleh pegang HP, tidak boleh pegang apa, fokus. Wow, bisa ya Kak menghafal. nggak ke distract sama HP gitu. Saya aja kayak lihat notif dikit langsung buka. Betul Kak, itu awalnya itu sangat-sangat berat tapi alhamdulillah Iya. sudah terbiasa ya Kak. Biasa jadi sudah Betul, biasa gitu. seperti itu Kak. Kak di samping konsistensi Kakak dan niat Hmm. Kakak nih Kak, ada sih kira-kira sosok yang memberi pengaruh dan dukungan Kakak? untuk memberi dukungan itu sudah pasti nenek ya Kak, karena saya dari kecil itu karena orang tua sudah pisah. Jadi betul-betul itu nenek, kalau mungkin bukan karena nenek ya saya mungkin nggak di sini saat ini duduk bersama kakak seperti itu. Apalagi ada kakak saya yang membiayai dari S1 seperti itu Kak, dan juga ada Pusdi sendiri. Saya sangat berterima kasih kepada Pusdi karena sudah memberikan insight baru terhadap saya yang selama ini difabel, yang saya tidak tahu karena ternyata selama ini ada hak juga ya untuk disabilitas. Jadi saya banyak belajar Kak. seperti itu. Mungkin Kakak punya pesan untuk nenek enggak? Kesempatan pilihan Untuk nenek saya Oke. Terima kasih banyak sudah membesarkan dari kecil sampai saat ini. Mungkin karena kalau bukan nenek juga ya mungkin saya tidak bisa sampai saat ini seperti itu. Terima kasih nenek. Terima kasih. Jadi Kakak kan tadi di BS sama kakak ya? Iya betul. Kakak beda berapa tahun? Beda, yang kedua itu beda 4 tahun, yang kedua itu beda 10 tahun. Oh. Jadi setelah ini nih Kak, setelah tamat nanti Kakak kira-kira punya rencana nggak lanjut ke dokter nih Kak? Mungkin pada saat itu mau sekali ya Kak lanjut S3, cuman lebih fokus mencari pekerjaan dulu Kak. Mungkin kalau rezekinya saya ingin juga menjadi dosen Kak, tenaga pendidik. Semoga rezeki ya Kak. Amin. Dosen manajemen. Amin. Teman nanti bisa Astagfirullah. Oke. Berarti sekarang lebih fokus cari kerja ya Kak. Iya, kedepannya. betul. Jadi sekarang di samping jadi staf didik juga, lebih ke kerja juga. Iya betul. Saat ini saya lebih saat ini di Pusdit jadi Kak. Contoh kan saya di staf pelayanan itu yang saya lakukan kan soalnya awal itu volunteer ya Kak. Jadi saya belajar banyak jadi kepanitiaan kemudian saya diangkat sebagai staf Pusdit oleh Kak Ishak. Awalnya masih volunteer juga sih Kak, bilang Agum coba bantu di bagian pelayanan. Bilang itu job desk-nya gimana Kak? Bilang reminder lah untuk pendampingan seperti itu. Jadi tugas saya itu di staff itu Kak, setiap awal semester, apalagi nih masa-masa belanja mata kuliah. Ya, jadi teman-teman mungkin yang terkendala belanja mata kuliah itu bisa menghubungi saya juga. Kemudian kami mengumpulkan semua KRS-nya, kemudian kami membuat jadwal dari Senin sampai Jumat, dan tetap kita jadwal kependampingan lempar ke grup relawan, divisi relawan itu, jadi mereka open oprek lebih ke untuk pendampingan itu Kak. Pendampingannya siapa yang bisa yang ready di hari itu. Sebenarnya itu sangat membantu, walaupun di hari hanya eksekusinya itu masih ada hambatan Kak. Mungkin ada yang
tiba-tiba punya kesibukan begini, itu udah bisa Betul. dihindari sih memang Kak. Betul Kak, apalagi relawan mungkin yang bertabrakan juga jadwal kuliahnya Iya sama Kak. madifnya Kak. Itu yang sering terjadi, tapi alhamdulillah tetap kita jalani Kak, apapun yang terjadi. Pun gitu. Betul. Saya juga pernah lihat nih Kak, Mm-mm. pas kuliah gitu. Jadi kayak setiap ada disabilitas itu pasti ada relawan jemput ya. Berarti waktu Betul. Kakak juga di Kande itu ada yang relawan jemput? Kalau saya pribadi tidak ada Kak. Saya lebih suka sendiri sih, maksudnya apa-apa Iya. sendiri, saya suka menjelajahi sendirilah istilahnya seperti itu. Sudah nyaman sendiri ya Kak. Iya betul. Tapi kalau ada bantuan Ya tetap minta bantuan di Pusdis seperti itu Kak. Sangat terencana ya Kak. Alhamdulillah. Dari niat Kakak, konsistensi Kakak itu sangat menginspirasi kita semua ya Iya. Sobat Iden gini. Jadi mungkin nih Kak, sebagai penutup nih Kak, mungkin Kakak bisa beri pesan nih kepada sobat-sobat Iden atau mungkin mahasiswa, kan banyak yang merasa kayak mereka tuh tidak percaya diri kepada kemampuannya Kak. Termasuk saya juga nih Kak, kadang Iya. merasa kayak, duh saya bisa ndak ya lakukan ini. Mungkin bisa pesan kepada sobat Iden nih Kak yang merasa mereka tuh kurang percaya diri terhadap kemampuan mereka dalam menjalani suatu hal gitu, Kak, sampai mereka targetkan. Untuk sobat Iden semua, kalian jangan putus asa atau capek ya mencoba sesuatu hal baru, gagal gimana, tapi kalian jangan putus asa, karena sejatinya itu kalian semua pasti bisa. Cobalah hal-hal baru, jangan menutup diri kalian, Jangan takut gitu ya Kak. jangan takut mencoba. Dan juga untuk teman-teman disabilitas, kalian jangan juga merasa takut ya untuk di lingkungan baru. Kalian bukan pasien kok yang harus disembuhkan. Disabilitas itu adalah identitas kalian. Kalian juga boleh mempelajari hal-hal yang kalian mau, seperti mungkin kalian mempelajari tentang kedokteran, tentang keperawatan, tentang apa, semuanya kalian bisa pelajari. Jangan membatasi diri kalian. Mungkin kalian juga merasa apa ya, dalam diri kalian itu terasa berat untuk mencoba hal baru. Tapi cobalah kalian mencari lingkungan baru. Mungkin juga kalian bingung mau kemana. Kalian boleh kok jalan-jalan ke pusat disabilitas. Pusat disabilitas juga bukan hanya untuk anak Unhas. Kalian boleh jalan-jalan ke sini, kita kenalan, kita memberikan motivasi, kita belajar sama-sama. Seperti itu sih. Kak. Nah, jadi Sobat Iden, tadi pesan dari Kak Agum. Jadi kepada Sobat Iden semua, atau mungkin kepada disabilitas, jangan pernah merasa menyerah ya Kak. Harus Iya. memiliki keberanian gitu Betul. Kak. Karena segala sesuatu itu pasti akan dilalui gitu Kak. Iya. Walaupun mungkin ada aja tantangan, Ada cobaannya, tapi itulah suatu ujian yang Iya, pastinya betul. bakal kita lalui, yang Betul. mendapat sesuatu yang indah pada akhirnya gitu. Betul, setuju, Kayak Kak. lagunya Rizky Febian ya Kak, indah pada akhirnya. Indah pada akhirnya. Iya Kak, aduh saya lupa juga nih Kak. Nah, jadi mungkin itulah tadi ya Kak seputar perbincangan kita pada kali ini dengan Kak Agum. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Kak Agum atas Iya, waktunya terima yang kasih, telah Kak. disempatkan banget, Iya. sangat so insightful banget nih Kak pembahasan kita. Dan juga terima kasih kepada sobat-sobat ini yang telah mendengarkan ini. Dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.